Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terlebih nikmat iman Islam serta nikmat kesehatan bagi umat. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mutarib Haji Miftahudin Mutarib MHS. Semoga keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Dan tak lupa pula kepada staf pengajar. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjub kepada saya, kepada beliau. Saya cintai, saya hormati para teman-teman saya, teman seperjuangan. Berdirinya saya di sini sebagai MC yang akan membawakan susunan acara di malam ini, yaitu acara pertama ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Fadil Adailullah Kiai Haji Muhammad Muhtadi. Fala ya tafadhal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'ajjana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum minna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal qul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang saya hormati pemimpin Pondok Pesantren Al-Mutarib, yaitu Kiai Haji Miftahudin Mutarib. Mudah-mudahan beliau disenantiasakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha. Bismillah wa qidati Rasulillah wa qidati walidayya. Yang saya hormati para umat-umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para aparat pemerintah dan para tokoh masyarakat yang tak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan beliau disenantiasakan Allah Subhanahu wa taala. Saya duduknya di sini untuk berbagi ilmu. Ilmu itu sedikit pun yang penting bermanfaat. Daripada banyak tidak diamalkan, itu percuma. Kalau kita memberi ilmu itu sedikit pun bermanfaat, itu ngalir. Ilmu itu ngalir kepada kita. Kalau ente mati, ente mengasih ilmu kepada murid ente sebagai gurunya, tapi ente mati, muridnya menjalankan amanahnya yang diberikan oleh gurunya, insya Allah ilmu itu ngalir kepadanya. Nah, sekarang itu di bulan Maulid, kita harus berbanyak sholawat kepadanya. Nabi Muhammad itu tidak butuh untuk sholawat kepadanya,
tapi kita yang utus salawat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dulunya dilempari kotoran, tapi Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad tidak gengsi. Orang-orang membawa mobil, orang-orang membawa onta, Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad tidak gengsi. Kenapa? Nabi Muhammad syiar agama. Nabi Muhammad syiar, terus syiar. Nabi Muhammad tidak memikirkan apa-apa, tapi Nabi Muhammad memikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umatnya, maghfir Rasul, kita harus gila dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud gila dengan Rasulullah itu apa? Kalian harus melaksanakan sholat sunnahnya. Kalian harus melaksanakan cara minum yang sunnahnya. Itu yang dinamakan gila kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah yang gila kepada kita, tapi kita harus gila dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan umat-umatnya yang gila kepada Rasulullah. Kalau kita sudah gila dengan Rasulullah, itu akan lupa segalanya dengan maksiatnya. Makrumin maksiat, jangan gila kau kepada maksiat. Sedangkan maksiat itu sudah banyak di mana-mana. Kita harus sadar diri. Dunia ini sudah tua. Kenapa dibilang sudah tua? Jalanan dikasih hiasan, jalanan dikasih air mancur, jalanan dikasih jalan kereta. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu tua, tapi di mata manusia itu indah. Kenapa dibilang indah di mata manusia, tapi di mata Allah itu tua? Kita harus bersadar diri. Kenapa? Rasulullah itu demi berkorban untuk umat-umatnya, tapi kita tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Tidak bersolawat kepadanya. Nabi Muhammad itu rela untuk mati-matian untuk umatnya, saking sayangnya untuk umatnya. Kenapa dibilang untuk sayang? Kenapa dibilang sayang kepada umatnya? Itu Nabi Muhammad untuk memperjuangkan satu adalah umat Islam. Nabi Muhammad tidak pilih kasih kepada orang. Takbir. Contohnya ini, orang yang syiar agama itu sudah banyak yang dibenci. Itu yang dinamakan lagi dicoba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sekian dari singkat waktu saja ceramah kedua yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Ndai As-Sauki. Fa'alaihi tafadhal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqa Adama min tin wa sawwahu wa qassama dzurriyyatahu ala aqsamil mutafarriqah la ya'lamuha ahadun siwah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan ribu-ribu anugerah kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Pemimpin Pondok Pesantren Al-Mukarib, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Tuan Pun Guru Kyai Haji Miftahul Mu'atarib MHS. Yang saya hormati juga para staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Mukarib yang tak saya bisa sebutkan satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub saya kepada beliau.
salawat serta salam mari kita sanjungkan, mari kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, wabil umum untuk kita umat-umatnya yang senantiasa membacakan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita hidup pasti akan merasakan kematian. Manusia, makhluk-makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuhan itu akan merasakan dalam kematian. Makanya kita hidup di dunia tidak patut ada yang untuk disombongkan hidup di dunia ini. Apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Contohnya kekayaan. Apa kendaraan yang kita miliki, yaitu motor atau mobil yang harganya miliaran, tidak ada yang harus kita sombongkan. Tidak ada yang bersifat selamanya di dunia. Kalau kita sombongkan mobil motor yang harganya miliaran, kita sombongkan, kendaraan itu tidak akan bawa mati sama kita. Kendaraan yang salah satu yang akan kita bawa mati yaitu kendaraan yaitu apa? Keranda. Ya, kendaraan yang kita akan bawa menuntun kita kepada kuburan yaitu keranda. Apalagi yang patut kita sombongkan yaitu apa? Rumah yang kita mewah-mewahkan, rumah yang harganya miliaran, triliunan yang kita sombongkan. Itu tidak bersifat selamanya di dunia. Itu tidak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa mati yaitu amal-amal kita yang akan dibawa kepada akhirat nanti. Apa amal-amal kita? Yaitu shadaqatin jariyah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ba'da qata amalu illa min salasi. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awwalatin shalihatin." Di mana-mana anak Adam meninggal, terputuslah amal. Amal apa yang akan terputus? Amal pekerjaan, amal ketika kita masih hidup. Terkecuali 3. Apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kalau kita sedekah jariyah, kalau kita banyak uang, banyak rezeki, jangan dipoya-poyakan. Kalau kita punya uang kalau kita banyak uang, terus uang itu kita poya-poyakan, kita hadiah-hadiahkan, digunakan di jalan yang tidak benar, itu uang itu akan menyiksa kita. Menyiksa apa? Akan meminta pertanggungjawaban. Uang itu ketika kita akan masuk surga, maka uang itu akan menghalangi kita menuju ke surga. Uang itu akan berbicara kepada kita. Uang itu akan berbicara kepada Allah. Ya Allah, saya tidak rela orang ini masuk surga. Karena kenapa? Karena saya digunakan di dunia yang tidak benar. Tidak benar apa? Untuk digunakan yang tidak benar yaitu apa? Untuk poya-poyakan itu membeli minuman yang keras, barang-barang yang haram. Kalau kita banyak uang, banyak rezeki, kita salurkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang akan membutuhkan. Siapa? Contohnya fakir miskin, anak yatim, anak duafa, anak piatu. Kita salurkan. Bisa ke masjid, bisa ke pondok pesantren. Kalau kita salurkan, rezeki kita yang kita punya ini, kalau kita salurkan, insya Allah itu akan bersifat selamanya. Mengapa bersifat selamanya? Contohnya kita punya tanah, kita punya rezeki yang banyak, kita berikan tanah, kita wakafkan untuk diwakafkan pondok pesantren, untuk dijadikan pondok pesantren. Kalau tanah itu sudah dijadikan pondok pesantren, maka di dalam pondok pesantren itu tidak bukan itu di dalamnya dibacakan bacaan yang baik. Ya, apa bacaan yang baik? Membaca Al-Quran, membaca salawat. Apa yang baik itu bacaan Al-Quran. Kalau kita setiap orang itu yang akan setiap
Orang di dalam pondok pesantren itu akan membacakan Al-Quran dalam satu huruf itu akan mendapatkan 10 pahala. Masya Allah. Makanya kalau kita punya rezeki yang banyak, punya rezeki yang lebih, kita salurkan, kita berikan kepada yang membutuhkan kita. Yang kedua apa? Awaladin soleh yad'ulah. Awaladin soleh yad'ulah. Ilmu yang sedekahun jariyah au ilmin yutafa'u, ilmu yang bermanfaat. Apa yang ilmu yang bermanfaat? Kalau kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, kita salurkan, kita ajarkan kepada sanak famili kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan ilmu itu. Kalau kita mempunyai ilmu, kalau kita salurkan, kalau kita ajarkan kepada orang yang belum bisa, itu akan manfaat, itu akan pahalanya akan mengalir kepada kita. Mengalir bagaimana? Kalau kita punya anak, kalau kita punya ilmu, terus diajarkan kepada anak-anak kita, terus anak-anak kita diajarkan kepada cucu kita diajarkan lagi, terus diajarkan lagi. Setelah kita meninggal, maka ilmu itu yang akan yang diajarkan kepada sanak famili itu akan terus mengalir kepada kita yang telah meninggal. Yang ketiga, au ilmin yutaqawi awalan soleh yad'ulah. Anak-anak yang soleh atau solehah akan mendoakan kedua orang tuanya. Bagaimana kalau kita selaku anak yang soleh dan solehah, kita harus membalas budi kepada kedua orang tua kita. Perjuangan orang tua kita dalam mengandung kita, dalam rahim kita, dalam mengandung kita selama 9 bulan, itu taruhannya nyawa. Bahkan melahirkan kita ke dunia ini taruhannya nyawa. Berapa kali orang tua kita menghadapi nyawa, menghadapi di depan matanya nyawa. Berapa kali orang tua kita rela-relanya pagi pulang malam untuk rela-relanya menghidupi keluarganya, untuk menghidupi anak-anaknya. Makanya kita kalau sudah besar, sudah gede, kalau kita ingin dijadikan anak yang soleh, kita rajin-rajin berdoa kepada kedua orang tua kita. Kalau kita tidak bisa membalas budi kepada kepada kedua orang tua kita, makalah kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Setelah salat wajib, kita doakan, kita kirimkan surah Al-Fatihah. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ceramah yang diisi oleh saudara, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan acara yang kedua ialah selawatan yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Aziz dan Syahrial Ramadan. Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Ya arhamar
Ini singkat waktu saja acara yang ketiga yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Ustad Ahmad Mutarif. Alaihi tafadhal masyura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bima sya'atillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryajil akhyar wa miftah babil yathar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil abhar wa ashabil akhyar adad ibnillah bari. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa ba'd dengan bagir yang hormat yang dimuliakan para habaib, para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para pemerintah, wabil khusus guru kita tercinta, guru kita termulia, al-fadil ad-da'i ilallah, al-mukarram wal-muhtaram, Ustaz Al-Haj Al-Walid Gaya Haji Miftahudin Ma'tarif Al-Hais, dan juga al-Ustaz al-fadil ad-da'i ilallah, al-mukarram wal-muhtaram, al-Ustaz Ahmad Rifki Ikramullah, dan juga santri Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Ma'tarif, dan juga jamaah Majlis Ta'lim Al-Mutarif yang saya hormati dan saya muliakan. Langsung saja, Al-Imam Busiri dalam syairnya ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin bi qasidati Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi agung, syairku yang menjadi mulia karena telah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa orang yang mendatangi ulama, mendatangi para habaib, mendatangi para guru-guru agama, sama saja dia mendatangi itu, kata Rasul. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang musafahah, yang mencium tangan ulama, yang menjabat tangan para habaib, yang menjabat tangan para orang-orang saleh, sama saja dia menjabat tangan denganku, kata Rasul. Dalam kitab Tajul Arash karangan Al-Habib Ali bin Husain Al-Aqas yang lebih dikenal sebagai Al-Habib Ali bin Nur. Di dalam kitab Tajul Arash
Di tengah-tengah hutan kota India sana ada wali besar, wali majdub. Wal waliyallah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu siapa? Yaitu Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Beliau setiap harinya tidak pernah memakai baju, hanya memakai sarung. Apa kemuliaan beliau? Kemuliaan beliau setiap hari Jumatnya orang-orang Hindu, umat-umat Hindu datang kepada beliau. Keluar hutan masuk Islam, keluar hutan masuk Islam. Pada suatu hari raja itu cemas. Dan kenapa ini umat-umatku datang kepada Al-Habib Maulad Danggal Al-Attas? Nah, beberapa hari ke depan si raja Hindu ini datang kepada Habib Maulad Danggal Al-Attas. Wahai Habib, berhentilah engkau memasuki umatku ke agamamu. Kalau engkau masih melenceng, kalau engkau masih membangkang, kalau engkau masih merancang, maka besok akan kulatakan hutan-hutan ini dengan cara. Maka besoknya kemudian si raja Hindu itu datang dan membawa pasukan gajah, dan beliau akan menyerang Habib Maulad Danggal Al-Attas. Kalau kau pikir pakai logika, hewan-hewan yang besar, pasukan-pasukan gajah, Habib Maulad Danggal Al-Attas hanya melawan dengan pasukan hewan-hewan yang kecil, pasukan-pasukan yang kecil seperti semut dan yang lain-lain. Dan kalau kau pikir pakai logika, pasukan-pasukan gajah, hewan-hewan yang besar mana mungkin kalah dengan hewan-hewan yang kecil. Dan keesokan harinya si raja Hindu ini setiap Jumatnya datang kepada Habib Maulad Danggal Al-Attas, dan beberapa hari ke depan si raja Hindu ini mati mampus. Nah, si raja Hindu ini mati semua. Kalau engkau tahu, kalau orang Hindu itu mati itu dibakar. Nah, si raja ini sudah beberapa kali dibakar. Semua jawarnya, azahnya maka terbakar, dan tangan dan mulutnya tidak terbakar. Nah, maka umatnya itu cemas. Wahai Habib, kenapa raja ini berkali-kali dibakar, tangan dan mulutnya tidak terbakar? Dan umatnya datang kepada Habib Maulad Danggal Al-Attas. Wahai Habib, kenapa si raja Hindu ini berkali-kali dibakar, tangan dan mulutnya tidak terbakar? Dan Habib Maulad Danggal Al-Attas hanya menjawab simpel, singkat, padat, jelas. Dan Habib Maulad Danggal Al-Attas menjawab apa? Karena dia setiap harinya datang kepadaku, menjabat tangan kepadaku, musafahah kepadaku, silaturahim kepadaku, dan dia tangan dan mulutnya mencium tanganku, akan tetapi aku dalam keadaan terjaga mencium Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tahu orang-orang yang beruntung berbahagia itu siapa? Orang-orang yang beruntung berbahagia itu bukan mereka yang bawa pahala sholat, bawa zikir, bawa pahala tahajud, bawa pahala puasa, bawa pahala haji atau umrah. Orang-orang yang beruntung berbahagia itu siapa? Itu mereka yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah. Orang-orang yang beruntung berbahagia di akhirat itu siapa? Itu mereka yang kedua lubang bola hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi Muhammad. Lanjut, waman jalasani man faka'anna majalasani. Siapa orang yang duduk bersamaku, yang duduk bersama para habaib dan para ulama, duduk bersama para orang-orang soleh, duduk bersama para guru-guru agama, sama saja dia duduk bersamaku. Menjelasani di dunia, ajlas hukuma yaumal qiyamah. Siapa orang yang di dunianya duduk bersamaku, kelak di akhirat yaumil qiyamah, fa insyaallah akan aku dudukkan dia bersama. Itu saja dari Al-Faqir. Rabbil banfa'na bi barakatihim wa hdina bi hurmatihim wa amitna fi darajatihim wa ma'afati min al-fitani wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat tadi, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ya, acara terakhir yaitu doa atau penutup yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Rizal Ahmad. Faihab, tafadhal masykur. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil ni'mal walikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ajmi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika walakal hamdu hatta taqwa walakal hamdu ijariyata walakal hamdu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yu'idni wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfijuka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in kaitana. Allahumma ja'alna wa iyahum fi kanafika wa amaika wa iyajika min kulli syaitanin maridin wa jabbarin anidin wa di'ainin wa di'batin wa dihasadin wa syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamati wa habibna bittaqwa wal istiqamah wa ajna mu'ibatin nadamah il khalil wal mali wal malai innaka sami'ud du'ai wasalli Allahumma bihamdika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dan Al-Fakir memohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang salah dan tingkah laku Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.